فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman, yang lalu kita telah masuk pada babul musabaqah wal mughalabah, bab terkait perlombaan di mana padanya upaya untuk saling mengalahkan lawan, di mana pada permasalahan ini Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala memerinci bahwasanya pada musabaqah ada 3 jenis. Kita baru mengambil jenis yang pertama, yaitu apa, Jabir? Nah, musabaqah yang diperbolehkan baik dengan iwad atau tanpa iwad. Musabaqah yang diperbolehkan baik dengan hadiah atau tanpa hadiah. Baik. Musabaqah jenis yang pertama ini yaitu musabaqah apa? Indah ya Arif, yang diperbolehkan dengan hadiah atau tanpa hadiah. Nah, perlombaan pacu kuda atau unta, atau perlombaan memanah atau tombak. Ini yang datang nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena pada 3 hal ini merupakan hal mendasar yang sangat bermanfaat dalam jihad fisabilillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la sabaqa illa fi khuffin aw fi hafirin aw fi naslin. Tidak ada perlombaan dengan hadiah kecuali pada perlombaan pacuan unta atau kuda atau panah. Baik. Dan pada 3 jenis ini diperbolehkan hadiah dari salah satu pihak atau dari kedua belah pihak atau dari pihak ketiga. Semuanya yang rajih diperbolehkan tanpa dipersyaratkan adanya muhallil. Baik. Kemudian dikiaskan dengan hal ini semua musabaqah dengan alat-alat perang. Nah, musabaqah dengan alat-alat perang pada masa kini seperti menembak atau menggunakan pesawat atau menggunakan tank dan seterusnya, sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala.
Kemudian jenis yang kedua, qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala wa naw'un yajuzu bila iwad wa la yajuzu bi'iwad. Jenis yang kedua yaitu jenis yang diperbolehkan untuk perlombaan padanya tapi tanpa adanya hadiah, dan tidak boleh kalau ada hadiah. Nah, yang seperti ini siapa yang mau ya? Pada zaman sekarang apa-apa pengennya hadiah, ya kan? Tidak lomba saja pengennya hadiah. Ini sudah ada perlombaan kok tidak boleh kalau tidak ada hadiah. Nah, ya, tapi ini hukum syar'i. Perlombaan jenis yang kedua adalah perlombaan yang diperbolehkan secara syar'i kalau tidak ada hadiahnya, dan tidak diperbolehkan secara syar'i kalau diadakan dengan hadiah. Musabaqah apa itu? Wahiyya jami'ul mughalabat bi ghairi thalathatil madhkurah, yaitu semua bentuk perlombaan selain 3 yang disebutkan di depan. Wa bi ghairin nardi wa syatranji wa nahwihima fatuhramu mutlaqan. Dan selain dari apa? Dadu dan catur atau yang semisal dengan keduanya, maka hal itu diharamkan secara mutlak. Jadi yang kedua ini akhwan, berarti apa? Selain yang datang nas tentang pembolehan untuk adanya iwad, dan selain hal-hal yang diharamkan seperti perlombaan dengan perlombaan dadu, nah, catur dan yang semisalnya. Nah, yang itu jelas haram. Berarti perlombaan-perlombaan yang sifatnya mubah. Alhamdulillah. Ya, cuman mubahnya itu jika tidak ada iwatnya. Baik. Yaitu dhabitnya maka al-maqsudu minhu al-'ab, yaitu perlombaan yang maksudnya hanya sekedar untuk main-main saja. Baik. Tapi diperbolehkan ya ini dengan syarat. Yang pertama, alla yushghila an wajibin aw amma huwa ahammu minhu. Yang pertama, syaratnya tidak menyibukkan dari hal yang wajib atau yang lebih penting darinya. Syarat kedua, alla yuqi'a fi muharram. Syarat kedua, tidak menjerumuskan dalam perkara yang diharamkan. Yang ketiga, alla yansha'u anhu dharar, tidak menimbulkan kemadaratan. Seperti misalnya melukai, seperti mulakamah misalnya, mulakamah tinju, kemudian sampai apa? Sampai gagal otak. Nah, ini haram jadinya karena menimbulkan dharar. Ini 3 syarat untuk diperbolehkan musabaqah wal mughalabah jenis yang kedua. Apa tadi 3 syaratnya, Muhammad Raga? Baik, Ahsan, tidak boleh menyibukkan dari yang wajib atau yang lebih penting, atau perkara yang lebih penting. Yang kedua, nah, tidak menjerumuskan dalam perkara yang haram. 3, tidak menimbulkan kemadaratan. Naam, Ahsan. Ini 3 syarat diperbolehkan. Nah, dan ini al-asal, dan yang mayoritas ada musabaqah masuknya pada jenis yang kedua. Baik. Seperti musara'ah,
apa itu gulat, kemudian musabaqah 'alal aqdam was sufun, musabaqah lari berjalan cepat atau kuat-kuatan berjalan. Baik. Kemudian panco, adu panco. Nah, untuk apa? Biar tahu siapa yang kuat. Adu panco boleh enggak? Adu panco boleh, tapi enggak boleh ada hadiah. Baik. Enggak boleh ada hadiah. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga apa? Melakukan musabaqah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nah, berlari. Baik. Dan intinya adalah apa? Tujuannya adalah sekedar la'ib. Tujuan adalah sekedar bermain-main. Dan ditanyakan kepada Lajnah Daimah dengan Ketua Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala saat itu, ma hukmu lu'bati qurratil qadam wa musabaqatil mulakamah wal musara'ah al mawjudatil an, hal hiya muharramah aw makruhah aw mubahah? Apa hukum bermain sepak bola atau lomba tinju atau gulat yang saat ini ada? Apakah ini termasuk yang diharamkan atau makruh atau mubah? Wal jawab, al musabaqah masyru'atun fima yusta'anu bihi ala harbil kuffar minal ibli wal khayli was siham. Musabaqah itu disyariatkan pada hal-hal yang digunakan untuk membantu dalam memerangi orang-orang kafir. Nah, berupa unta, ya, memacu unta, kuda, dan anak panah. Wa ma fi ma'naha min alatil harb, dan yang semisal dengannya, yang semakna dengannya dari alat-alat peperangan. Jadi kalau kita perhatikan di sini ditekankan adalah pada penggunaan alat perang. Karena unta, kuda, dan panah itu kan alatnya. Maka para ulama mengatakan wa ma fi ma'naha min alatil harb, dan yang semakna dengannya dari alat-alat perang. At-tayyarat, seperti apa? Pesawat-pesawat tempur. Wadabbabat, yaitu apa? Tank. Wal ghawasat, kapal selam. Nah, sawa'un kana dzalika bi jawaiz am biduni jawaiz. Sama saja apakah itu dengan hadiah atau tanpa hadiah, ya seperti ini diperbolehkan. Musabaqah dengan alat-alat perang. Amma ma la yusta'anu bihi fil hurub kal la'bi bi qurratil qadami wal mulakamah wal musara'ah fala yajuzu in kana bi jawaiz lil faiz. Adapun yang tidak digunakan untuk membantu dalam peperangan seperti permainan sepak bola dan tinju serta gulat, maka tidak diperbolehkan apabila dengan hadiah bagi yang menang. Padahal pada masa sekarang hadiahnya luar biasa, sampai dikeluarkan dana, masing-masing negara mengeluarkan dana besar untuk sepak bola. Nah, saya melebihi dana untuk para penghafal Al-Quran.
Baik, para pemain, tukang main saja, tukang la'ab, ya kan? Dikasih dana, bayarannya besar-besar di pemain sepak bola. Baik, padahal haram, hadiahnya haram. Baik, karena tidak boleh permainan seperti itu dengan hadiah bagi yang menang. Wa in kana bi ghairi jawaiz jaza minhu ma la yushghil an wajibin wa la yuqi'u fi muharram wa la yansha'u anhu darar. Jika tanpa adanya hadiah maka itu boleh selama tidak menyibukkan dari yang wajib. Nah, menjadikan anak-anak lupa sholat, nah, sampai maghrib belum pada pulang, misalnya seperti yang banyak didapati di kalangan pemuda-pemuda awamun nas, masih pada di lapangan maghrib. Nasallallahu al-afiyah. Nah, tidak sampai syaratnya yang pertama ma la yushghilu an wajib, tidak menyebutkan dari yang wajib. Wala yuqi'u fi muharram, tidak menjerumuskan dalam perkara yang haram, saling memusuhi. Nah, kemudian saling menyeru dengan seruan jahiliyah, ta'assub, fanatik dengan regu masing-masing, dengan kelompok masing-masing, sampai timbul fanatisme jahiliyah. Ini diantara hal yang akibat yang muharram. Kemudian wala yansha'u anhu darar, tidak menimbulkan kemudaratan. Baik. Wa illa hurim, jika tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut diharamkan. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, dan ini juga yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pada musabaqah yang sifatnya seperti tadi. Baik. Kemudian jenis yang ketiga dari musabaqah, yaitu yang dengan wa huwa an-naw'u tsalits, yaitu wa bi ghairin nardi wa syatranji wa nahwihima fatuhramu mutlaqan wa huwa an-naw'u tsalits. Jadi jenis yang ketiga yaitu musabaqah dengan nard dan syatranji dan yang semisalnya, maka itu diharamkan secara mutlak, baik dengan iwad ataupun tanpa iwad. Dan yang semisal dengan yaitu kullu mughalabatin alhad an wajibin aw adkhalat fi muharram. Semua mughalabah yang melalaikan dari hal yang wajib dan memasukkan seseorang dalam keharaman. Seperti musabaqah, perlombaan dalam game online misalnya. Haram. Kenapa? Karena dengan perkara yang haram. Asasnya yaitu gambar makhluk yang bernyawa. Kemudian melalaikan dari yang wajib. Sebagian sampai lupa salat. Lupa salat. Sebagian tiba-tiba sudah habis uang banyak. Orang tuanya tinggal yang menebusnya. Jelas haramnya. Maka hasil uangnya juga haram. Adapun an-nard, yang dimaksud dengan an-nard, la'batun dzatu sunduqin wa hijarah wa fassain.
ta'tamidu 'ala al-khatti wa tunqalu fiha al-hijarah 'ala hasabi ma ya'ti bihi al-fas az-zahri. Naam. Wa tu'rafu 'inda al-'amah bit-tawilah. Ini kalau dalam bahasa, kalau di pengertian ini malah sulit. Kalau dalam bahasa kita dadu ya. Anat, nah, dadu. Baik. Permainan dadu. Baik. Dadu jelas. Nah, permainan yang cenderung untuk apa? Perjudian. Bahkan sudah terpatri pada benak ammah, benak keumuman manusia bahwasanya demikian itu untuk alat judi. Baik. Jelas yang demikian ini haram karena melalaikan dari yang wajib, juga menjerumuskan pada perkara yang diharamkan. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang haramannya dalam hadis Buraidah radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki kitab kita. Naam, man la'iba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzirin wa dami. Akhrajahu Muslim. Siapa saja yang bermain dadu, maka seperti dia mencelupkan tangannya ke daging khinzir, daging babi dan darahnya, yaitu mencelupkan pada sesuatu yang apa? Yang haram. Daging babi, daging khinzir ini walaupun disembelih dengan baca bismillah, tetap dia hukumnya bangkai, tidak akan mengubah hukumnya. Jadi tidak boleh disentuh, karena menyentuh bangkai menyentuh najis. Nah, di sini diibaratkan seseorang yang mencelupkan tangannya ke daging babi, menunjukkan hukumnya haram dan menjijikkan. Hukumnya haram dan sekaligus menjijikkan. Baik, jenis yang ketiga ini ay yuhramul la'bu biha bi'iwadin wa bighairi iwad li'annaha minal malahi. Diharamkan permainan dengannya, baik dengan hadiah atau tanpa hadiah, karena termasuk dalam hal-hal yang melalaikan. Wa idza dakhalaha al-iwad fatakunu minal qimar. Apabila ada hadiah, maka jatuhnya dalam apa? Dalam perjudian, dan ini yang banyak terjadi. Nah, main dadu ya mesti ada apa? Ada hadiahnya, ada taruhannya. Maka jadinya al-qimar, jadinya perjudian. Dengan semua jenis yang seperti ini maka hukumnya sama. Apakah dengan kartu, main kartu, atau undi nomor, milih nomor, dan seterusnya dari jenis-jenis perjudian yang ada dengan berbagai macam bentuknya. Qala wa an Maisarah ibn Habib qala marra Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu ala qaumin yal'abuna bisyatranji faqala ma hadhihi at-tamathil allati antum laha 'akifun. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi. Dan dari Maisarah ibn Habib, Ali bin Abi Thalib melewati kaum yang mereka sedang bermain-main dengan syatranji. Syatranji itu catur, permainan catur. Jadi permainan catur itu sudah ada sejak zaman dulu.
Nah, dan ketika melewatinya Ali kemudian mengingatkan dengan apa kalimat mengutip dari Al-Quran, ma hadhihi tamathilul lati antum laha aqifun, apa berhala-berhala ini yang kalian iktikaf di sekitarnya. Karena kan bentuknya seperti apa? Patung-patung, ada kuda, ada menteri, ada raja, ada pion, nah, benteng dan seterusnya. Nah, ini permainan catur dihukumi oleh Ali bin Abi Thalib seperti apa? Tamathil yang hukumnya haram. Baik. Dan sayang ya kawan, permainan catur ini di zaman sekarang dikategorikan sebagai olahraga, masuk dalam jenis olahraga menurut mereka orang-orang yang cerdas itu, yang bermain catur, yang ahli strategi dan seterusnya. Nah, demikianlah syaitan menghias-hiasi perkara yang diharamkan menjadi sesuatu yang dipelajari sebagai suatu kebanggaan, wal'iyadu billah. Nah, dan hukum syatranji ini muharramun bil ijma' in kana bi'iwad. Nah, diharamkan berdasarkan ijma' apabila ada hadiahnya, juga apabila terkandung padanya meninggalkan kewajiban atau keharaman. Apabila terbebas dari itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, tapi jumhur ulama tetap menyatakan juga haram. Walaupun hanya sekedar permainan belaka. Baik. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala li hadithi la sabaqa illa fi huffin aw hafirin aw nasrin, rawahu Ahmad wa thalatha. Min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini dalil pokok dalam pembahasan musabaqah, bahwasanya musabaqah dengan iwad, dengan hadiah itu diperbolehkan pada 3 ini saja, dan yang semisalnya dari penggunaan alat-alat perang. Wa amma ma siwaha fa innaha dakhilatun fil qimari wal maisir. Adapun yang selain dari ketiga jenis itu atau yang semakna dengannya maka masuk dalam qimar wal maisir. Nah, masuk dalam apa? Dalam perjudian. Yakni ma siwal musabaqah bil khail wal ibil wasiham. Fa in kanat bin nardi wa syatranji fa akhadha 'alaiha iwad. Fa in kanat bin nardi wa syatranji wa ukhidha 'alaiha iwadun fa hiya muharramatun min jihatain. Apabila permainan itu adalah permainan dadu dan catur dan yang semisalnya, maka dan diambil darinya hadiah, maka keharamannya dari 2 sisi. Permainan yang sudah diharamkan, mengambil hadiahnya haram juga. Wa in kanatil musabaqah bisayyarat awid darajat awil aqdam wa ma asbahaha wa ukhidha 'alaiha iwad fa innaha
tuhramu min jihatin wahidah wa hiya akhdhul iwad. Dan apabila musabaqah dengan mobil, balap mobil atau balap motor atau balapan lari dengan kaki, ya, atau yang semisalnya, kemudian diambil hadiah darinya, maka ini diharamkan hadiahnya saja. Diharamkan dari satu sisi, yaitu dari sisi mengambil iwad. Adapun tanpa iwad maka boleh-boleh saja. Nah, karena intinya untuk yang jenis ini adalah sekedar untuk permainan. Baik. Berarti kalau kita perhatikan ikhwan, dalam masalah musabaqah banyak sekali hal-hal yang menyelisih syariat dalam penerapannya, karena hampir semua perlombaan bahkan yang perlombaan yang tidak bermutu pun diberi apa? Diberi iwad. Lomba kuat-kuatan makan mie misalnya, yang dapat berapa gentong diberi hadiah. Ini kan, nah, tidak ada nilainya. Baik. Dari isi mubah, tapi dengan iwad ini haram. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.